sangat berupaya menyelipkan makhluk yang keluar dari kubur itu untuk duduk sebagai Tuhan. Padahal Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Yesus itu adalah manusia yang dibentuk menjadi daging. Jadi Tuhan itu berdiri sendiri, makanya disebut Ahad, disebut Esa, tunggal. Sedangkan kalau kita lihat dalam kajian kitabnya orang Kristen, 1 Korintus 8 nomor 6, namun bagi kita hanya ada satu Theos saja, atau satu Tuhan saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan. Jadi Yesus Tuhan, Bapa juga Tuhan. Bapa adalah satu Tuhan, Yesus juga adalah satu Tuhan. Jadi masing-masing kemudian ini berdiri. Kalau dua-duanya ini dianggap Tuhan, berarti Yesus disetarakan dengan Tuhan. Yesus ketika datang memuji Tuhan. Kristen ketika datang memuji Yesus Tuhan. Tidak ada upaya Yesus dalam pengajarannya. Sekali lagi, tidak ada upaya Yesus dalam pengajarannya. Selama 33 tahun dia ada di bumi, dia tidak pernah sedikit pun mengajarkan kalau dia itu setara dengan Tuhan, dia itu sehakikat dengan Tuhan. Itu nggak ada. Tapi ketika ada makhluk yang datang memakai nama Yesus, makhluk ini yang kemudian merasuki orang-orang Kristen agar orang Kristen menjadi perpanjangan tangannya ke seluruh bangsa untuk menjadikan dirinya sebagai sembahan. Maka yang kita lihat, orang Kristen tanpa malu-malu mengambil kitabnya Yahudi, Yesaya 53, Yesaya 9, Amsal 22, Amsal 8, kemudian Mazmur 22, Mazmur 8, semuanya diambil, dikutip. Padahal yang punya kitab masih hidup. Yang punya kitab masih ada hari ini. Tapi orang Kristen karena udah terlanjur melantik Yesus jadi Tuhan, mau tidak mau ketuhanan makhluk ini harus ditopang dengan mengambil terjemahan kitabnya Yahudi. Tuhan itu bukan manusia. Kristen, Tuhan itu manusia. Tuhan itu tidak mati. Kristen, Tuhan itu mati meskipun 3 hari saja. Tuhan itu maha suci. Tuhan itu pernah kotor meskipun cuman 33 tahun saja. Tuhan itu tidak pernah dihidupkan tapi dia maha menghidupkan. Tuhan itu dihidupkan meskipun dari kuburan saja. Ini anehnya, tapi Kristen nggak pernah sadar itu. Kenapa? Karena Kristen tidak pernah mendapatkan pengajaran dari Yesus. Yesus ketika mengajar hanya mengajar Bani Israel. Contoh nih. Ketika murid-murid datang kepada Yesus di Bukit Zaitun, Guru, apa tanda kedatanganmu? Ini orang Yahudi nih yang bertanya, bukan orang Kristen. Kristen kan kelompok dari luar, nah. Nanti datang belakangan baru datang Kristen ini. Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa kata Yesus? Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak orang yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa orang banyak yang datang memakai nama Yesus? Ya, orang Kristen. Siapa lagi? Di luar Yahudi. Islam kagak, Hindu kagak, Buddha kagak. Yang datang kemudian ya, memakai nama Yesus Kristus itu hanya Kristen saja. Apa misinya Kristen ini? Agar manusia menyembah makhluk yang keluar dari kubur yang bernama Kristus Yesus ini. Itu misinya Kristen. Misi Kristen adalah menjadikan seluruh manusia agar menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Adakah Musa mengajarkan itu? Adakah Yesus mengajarkan itu? Tidak. Adakah Yahudi mengajarkan itu? Tidak. Kekuatan yang datang dari barat oleh Kristen adalah mengajak seluruh manusia, termasuk umat Islam, agar menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Maaf saudara, maaf sekali lagi saya katakan bahwa Kristen adalah kekuatan yang mengkudeta pencipta langit dan bumi dengan menggiring manusia mematikan akal, tetapi cukup percaya dan
beriman saja atau meyakini saja bahwa Tuhan telah nuzul ke bumi menjadi manusia, mati di atas salib, lalu bangkit untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang Kristen. Maaf, itu ajaran irasional. Dan itulah misinya Kristen, mengajak seluruh manusia untuk menyembah kepada makhluk kuburan tersebut. Demikian. Baik, mengutip Maryam 1933, ya, bahwa kebangkitan Isa Al-Masih itu ditunjukkan dipercayai bahwa Isa tidak wafat secara normal, tetapi diangkat ke langit oleh Allah. Bisa dibuka di 4157 sampai 158. Ya, bahwa Isa akan turun kembali ke bumi akhir zaman, kemudian meninggal secara alami, lalu dibangkitkan kembali secara seperti manusia lainnya pada hari kiamat. Bagaimana ini membuka ruang pengakuan terhadap keilahian Yesus? Ya, ini yang perlu kita konteks dari pemahaman antara Abang Suma sebagai seorang Muslim dan kami sebagai seorang Kristen, sehingga keyakinan yang sudah dijelaskan oleh Abang, ya, lalu menafsirkan, mengutip dari ayat-ayat kami ini, itu yang perlu kita dudukan. Gitu. Ya, ini tidak mungkin kita akan mendapatkan suatu titik temu, ya, karena begini, apa yang diyakini oleh Bang Suma tidak bisa dipaksakan juga, bahwa kami juga harus memaksakan Bang Suma untuk mengikuti keyakinan kami. Begitu kan intinya. Jadi saya sudah menjawab tadi terkait dengan berbagai pandangan-pandangan tadi. Ya, mengapa Yesus disebut Tuhan, ya, secara langsung bagi keimanan kami? Mungkin Pak Suma bisa membuka di Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, firman sama dengan Yesus. Lihat Yohanes 1:14. Firman itu adalah Allah, Yesus adalah Allah. Yohanes 20:28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus tidak menolak penyembahan Thomas, tetapi menerimanya. Dalam konteks Yahudi, menyebut manusia sebagai Allah adalah penghujatan, kecuali memang dia Allah. Lalu kita bisa melihat di Titus 2:13, menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyertaan kemuliaan Allah, yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Yesus menerima penyembahan, hanya Tuhan yang boleh disembah, Matius 4:10. Namun Yesus menerima penyembahan, Matius 14:33. Setelah Yesus meredakan badai, murid-murid menyembah dia, Matius 28:9-17. Setelah kebangkitan mereka menyembah dia, Ibrani 1:6. Biarlah semua malaikat Allah menyembah dia. Malaikat dan rasul tidak pernah menerima penyembahan. Lihat Wahyu 22:8-9. Tetapi Yesus menerima dan membenarkan. Yesus mengklaim sifat dan nama Allah. Aku adalah aku. Yohanes 8:58. Sebelum Abraham jadi, aku adalah ego eimi. Ini merujuk pada nama Allah di Keluaran 3:14. Aku adalah aku. Reaksi orang Yahudi, tentu orang yang di luar Kristen akan mengatakan akan melempari Yesus dengan batu, karena mereka mengerti klaim ini sebagai klaim keilahian, kuasa mengampuni dosa. Markus 2:5-7. Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ahli Taurat, siapa yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah sendiri? Yesus menunjukkan kuasa Allah untuk mengampuni dosa, kuasa yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Menghakimi dunia, Matius 25:3-32. Yesus akan datang dalam kemuliaan dan hakimi segala bangsa. Itu tidak ada yang bisa membantah itu. Di dalam Al-Quran juga tertulis akan datang Isa Al-Masih. Hanya Tuhan yang menjadi hakim akhir zaman, tapi Yesus menyatakan dia sendiri yang akan menghakimi. Terima kasih. Oke. Jadi ketika berbicara mengenai Al-Quranul Karim, Nabi Isa bicara pada masa bayi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulid wa yawma amut
wa yauma ub'atsu hayya. Ini tak ada hubungannya dengan penyaliban. Karena Nabi Isa tidak disalib. Jadi itu bukan berbicara mengenai penyaliban. Al-Quran justru meneguhkan, Iskalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladhina kafaru. Wahai Isa, aku mengambilmu dari bumi, aku mengangkatmu dari bumi, mensucikanmu dari orang-orang kafir. Enggak dibunuh dia, melainkan dia diangkat kemudian. Makanya orang-orang yang mengatakan Nabi Isa itu disalib, manusia suci itu disalib, itu dihukum. Apa hukumannya? Otak mereka enggak berfungsi normal. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka ingin membunuh memang. Mereka ingin membunuh, berkongko-kongko malah. Membuat kesaksian-kesaksian palsu. Dan itu nanti akan menjadi alat untuk menyesatkan banyak orang. Tidak disalib, melainkan diangkat. Dan itu betul, Yesus sendiri mengatakan itu. Aku tidak disalib, aku tidak mati. Yesus yang mengatakan itu. Lalu dalam Al-Quranul Karim, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Nabi Isa benar-benar akan datang untuk yang kedua kalinya membawa tanda hari kiamat. Sekaligus tanda untuk mematahkan bahwa yang datang kepada Kristen itu adalah Yesus. Yesus ditanya oleh murid-muridnya di Bukit Zaitun. Apa kata muridnya? Berikanlah tanda kepada kami. Kapankah itu bisa terjadi? Yesus mengatakan, kalau aku yang datang, tanda-tanda ini menyertainya. 1, aku akan nampak di tengah langit. 2, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Engkau akan melihat aku di tengah langit dan seluruh manusia akan meratap. Itu tanda kalau aku datang. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan aku. Karena tidak ada tanda-tanda itu. Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, aku akan terlihat di langit dan seluruh manusia akan menatap aku. Apakah itu terjadi? Sudah pernah terjadi? Atau belum? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Iblis. Kok bisa? Ya, karena Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, jangan kau percaya. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Kata Yesus, jangan kau percaya. Sebab aku nanti datang beriringan dengan tanda-tanda kiamat. Makanya saya berani mengatakan bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Kenapa Al-Quran saya mengatakan itu? Kenapa Yesus atau Nabi Isa dalam pandangan Islam datang untuk yang kedua kalinya? Kenapa? Karena ada terdakwa, maka dia turun menghakimi. Siapa yang dihakimi? Yang diusir. Matius 7, nomor 8, nomor 22, 23. Pada hari terakhir nanti, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat, dan bernubuat pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka Kristen ini. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Wa idza husiran nasu kanu lahum a'da. Pada hari terakhir nanti, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh mereka. Dan pemujaan yang mereka lakukan terhadap yang disembah selain aku akan diingkari oleh mereka. Nah, Yesus mengingkari Kristen. Yesus mengusir Kristen. Itu Al-Quran sudah terangkan. Makanya dia turun. Adapun kenapa bukan Nabi Muhammad yang keluar dari kubur? Kenapa? Kenapa bukan Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad bukan iblis. Yang keluar dari kubur itu iblis. Memakai nama Yesus. Di mana Yesus mengatakan bahwa iblis keluar dari kubur? Yohanes 14 nomor 30, Yohanes 12 nomor 31, Matius
12 nomor 38 sampai nomor 40. Yang keluar dari kubur itu iblis. Memakai nama Yesus. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan seluruh umat manusia. Kalau dia keluar dari kubur lalu mengatakan, aku adalah bom-bom, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Siapa yang mau percaya? Ketika dia ke Damsyik, siapakah engkau Tuhan? Akulah bom-bom yang kau aniaya. Siapa yang mau sesat olehnya? Makanya Yesus mengatakan kepada Yahudi, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Kenapa nggak pakai nama bom-bom? Karena bom-bom nggak keren. Kenapa pakai nama Yesus? Karena Yesus keren. Makanya penyesatnya datang memakai nama itu supaya banyak orang disesatkan. Kristen menyebar ke seluruh penjuru bumi memakai nama siapa? Nama Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya banyak yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Jadi saatnya sadar, bukan gagah-gagahan. Kami ini adalah penyembah. Oh no, tunggu dulu. Kata Yesus dalam Yohanes 14, saatnya dunia dihakimi, saatnya penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Saatnya, kapan itu? Abad pertama. Siapa yang keluar dari kubur? Makhluk yang mati tergantung secara kutuk di atas salib. Orang Kristen menyebutnya Yesus Kristus. Padahal Yesus ketika berdoa sejenak sebelum ditangkap. Bapa, biarlah cawan ini berlalu. Tapi sekiranya mungkin, biarlah kehendakmu yang berlaku, jangan kehendakku. Maka nampaklah malaikat dari langit memberikan kekuatan kepadanya. Maka dia semakin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Apa fungsi malaikat ini turun? Memberikan kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk mati. Kekuatan yang sesuai dinubuatkan oleh Daud kakeknya. Dia tidak mati, jasadnya tidak ditinggal di alam kubur, melainkan dia diangkat langsung ke langit oleh tangan kanan Elohim. Itu yang terjadi. Jadi yang disalib siapa? Yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Pelaku maksiat. Maksiat yang mana? Menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar disalib. Jadi saudara, saya simpulkan. Kristen adalah perpanjangan tangan makhluk yang keluar dari kubur memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang. Titik. Baik, baik ya Bang Zuma ya. Ini Bang Zuma ini mengingatkan saya dengan seorang anak ya, usia 8 tahun yang ikut sekolah minggu dengan pertanyaan-pertanyaannya dan juga bagaimana ia berdiskusi untuk mendapatkan suatu jawaban. Baik, Bang Zuma, mungkin ini perlu dikaji oleh Bang Zuma ya tentang Isa Al-Masih. Ya, sebagai jembatan dialog ya kita. Dalam Maryam 19:21, Isa lahir dari perawan Maryam. Dalam An-Nisa 14:71, Isa adalah kalimat Allah dan roh darinya. Maryam 19:19, Isa tidak berdosa. Al-Imran 3:49, Isa melakukan mukjizat. Al-Imran 3:45, Isa adalah Al-Masih, Mesias. Dalam Al-Sukruf 4361, Isa akan datang kembali. Pertanyaan saya, seberapa spesialkah Isa Al-Masih ini sehingga ia harus datang kembali ke dunia untuk mengadili orang hidup dan mati? Ini berdasarkan penjabaran di Al-Quran. Mungkin bisa dijawab oleh Bang Zuma. Terima kasih. Oke, saya jawab. Jadi gini, satu-satunya utusan Tuhan yang dihakimi oleh Tuhan hanya Isa alaihissalam. Nabi Abraham diutus, adakah dia dituhankan? Tidak. Harun, Musa, Daud, Salomo, Nabi Muhammad, adakah dia dituhankan? Tidak. Satu-satunya utusan diutus
disembah. Ini kebangetan kali nih yang menyembahnya nih. Kebangetan kali nih, kurang kerjaan. Anak dari mana ini yang menyembah ini? Sejahat-jahatnya Bani Israel, tidak ada mereka menggantikan dan mengkudeta Tuhan pencipta langit dan bumi yang menyatakan diri kepada nenek moyang mereka. Tapi mereka ini benar-benar gokil. Siapa mereka ini? Kok bisa-bisanya melantik kemudian utusan Tuhan menjadi Tuhan? Oh, ternyata bukan nabinya yang dilantik, tapi si Bilisisis yang kemudian menggait mereka, memalingkan mereka dari yang tadinya Rasul menjadi Tuhan dan memakai nama Yesus untuk laku ajarannya. Nah, saya bantah dalil saudara. Jadi Nabi Isa itu dihakimi oleh Allah. Wa iskalallah ya Isa, a'anta qulta linnas takhizuni. Wahai Isa, kadia sini lu. Ya Rob, ya Tuhanku. Limaza, kenapa? Apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia ini menuhankan dirimu selain daripadaku? Nabi Isa mengatakan, Lala, tidak. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Aku tidak mengatakan sesuatu selain ani Abdullah Rabbi wa Rabbakum. Selain aku mengajarkan kepada manusia Bani Israel ketika aku datang, hei Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Ketika muridku tidur, aku bangunkan mereka. Bangun. Jangan tidur, berdoalah agar kalian jangan jatuh kepada pencobaan. Aku suruh dia berdoa kepada siapa? Kepadamu. Aku mengajarkan muridku apa? Hidup kekal itu mengenalmu, satu-satunya Tuhan, dan mengenalku sebagai utusanmu. Enggak ada. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Aku tidak mengatakan sesuatu yang bukan hakku ya Tuhan. Aku hanya mengatakan yang aku diajarkan samamu. Aku tidak mengatakan lebih. Apa yang kau katakan itulah yang aku sampaikan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Aku tidak mengatakan yang bukan hakku. Yohanes 12:49. Aku berkata-kata bukan dari diriku. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan dan aku berikan. Kemudian Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Maqultu lahum illa ma amartani bih ani Abdullah Rabbi wa Rabbakum. Aku tidak mengajarkan itu ya Rabb. Tidak. Mereka sendiri yang mau, bukan aku. Oh gitu. Ya. Makanya Yesus memberikan panduan. Yohanes 12:48 itu. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah punya hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Firman itulah nanti kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah tuh polanya tuh. Makanya dalam Al-Quran, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla maut. Jadi Al-Quran mengatakan ketika Nabi Isa datang kedua kalinya, tak ada seorang ahli kitab pun yang tidak akan beriman kepada Nabi Isa. Oh ternyata Nabi Isa itu betul. Ternyata Nabi Isa yang diajarkan oleh Islam itu betul. Ternyata Nabi Isa yang kita tolak selama ini itu betul. Ternyata Nabi Isa itu benar-benar adalah Al-Masih, Mesias yang datang kepada kita. Tapi kita tolak. Sekarang nasi sudah menjadi bubur. Wa immin ahlil kitab. Memang Nabi Isa turun untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad sudah mengajarkan beliau Nabi hanya untuk Bani Israel. Beliau tidak disalib. Beliau diangkat oleh Tuhannya langsung ke atas. Yang disalibkan adalah orang yang diserupakan. Dan yang mereka sembah orang-orang kafir adalah makhluk yang bukan Nabi Isa alaihissalam. Itu dia turun menjadi hakim. Makanya ketika ia menjadi hakim, terkonfirmasi dalam kitab saudara. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Itu siapa? Karisteng. Hindu enggak, Buddha enggak, apalagi Islam. Mana ada Islam manggil Yesus Tuhan? Pada saat itulah mereka berkata, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus kepada mereka Kristen ini? Hanyalah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Itu
Al-Quran mengatakan itu. Maka ketika ia datang, dia membenarkan Islam. Ketika ia datang, dia menyalahkan Kristen. Dikumpulkannya seluruh manusia. Ingat. Ketika Nabi Isa datang, yang melihatnya bukan cuma orang Kristen. Yang melihatnya bukan cuma umat Islam. Seluruh manusia akan dikumpulkan. Umat Islam akan dikumpulkan, orang Kristen akan dikumpulkan. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 31, apa kata Yesus? Dunia harus tahu. Maksudnya apa tuh? Umatnya Nabi Muhammad harus tahu. Umatnya Paulus harus tahu. Umat Hindu Buddha harus tahu. Bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Tuhan dan melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Keren kan? Umat Islam tahu Yesus ini adalah seorang Muslim yang berserah diri kepada Tuhannya. Umat Islam tahu, dunia harus tahu, aku ini adalah hamba Tuhan yang senantiasa mengasihi Tuhan, yang senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Bangunlah, marilah ikut denganku. Itu dunia harus tahu, aku ini adalah Muslim. Dunia harus tahu, aku ini adalah hamba yang taat kepada Tuhanku. Tapi kalau Kristen, dunia harus tahu Yesus Kristus itu adalah sehakikat dengan Tuhan Allah Abraham. Di mana Yesus pernah mengajarkan itu? Padahal dunia harus tahu kalau dia ini hanya utusan Tuhan. Dunia harus tahu aku ini adalah hamba Tuhan. Dunia harus tahu kalau aku ini adalah taat kepada Tuhan. Maka yang menjadi tolak ukur penghakiman kelak nanti di akhir zaman adalah ucapan-ucapan Yesus sebelum penyaliban. Nah, jadi ucapan-ucapan Yesus sebelum penyaliban dan sesudah penyaliban itu tidak, yang sesudah penyaliban itu Yesus tidak bertanggungjawabkan. Orang-orang yang menyembah Yesus, orang-orang yang menuhankan Yesus, orang-orang yang bermujizat pakai nama Yesus, itu adalah orang-orang yang datang setelah penyaliban. Sedangkan orang Yahudi, orang Nasrani pada zamannya tidak menjadikan Yesus itu sebagai sembahan. Mereka mengusir setan pada zaman itu, tetapi menggunakan nama Yesus dengan pola Yesus hanya nabi, Yesus hanya rasul, utusan Tuhan untuk mereka. Bukan Tuhan yang nusul menjadi manusia, mati dibunuh oleh manusia. Jadi saya simpulkan, umat Islam mengakui Nabi Isa akan turun, Nabi Isa akan menghakimi, Nabi Isa akan menentukan siapa yang menuhankan dirinya dan siapa yang merasulkan dirinya. Nabi Isa akan memutuskan perkara itu. Di dalam Al-Quran dijelaskan, di dalam pengakuan Bible juga dijelaskan. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku. Adakah umat Islam tidak menerima firman Yesus? Terima dong. Inni abdullah, aku ini hamba Allah. Atani al-kitab, Allah memberikan aku ketetapan. Wa ja'alani nabiyan, dan aku adalah nabi ila Bani Israel, untuk Bani Israel. Umat Islam terima? Terima enggak? Terima. Ketika Nabi Isa turun menjadi hakim, apa yang mau dihakimi di Islam? Enggak ada. Umat Islam sudah selaras dengan ajaran Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Selesai. Apa yang mau dihakimi di Islam? Enggak ada. Umat Islam selalu boy masuk jannah, masuk surga. Ketika Kristen yang dihakimi, tunggu. Lu dari mana? Kami dari Kristen, Bang. Lu ngapain? Kenapa lu nyembah aku? Siapa yang perintahkan nyembah aku? Yang suruh nyembah kamu adalah apa? Yang siapa? Di mana kau dapat temukan aku menyuruh kamu menyembah aku, menuhankan aku? Di mana? Nyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sederhana itu, Bang, sederhana. Bom. Ya, bom sudah mengguling-guling duluan ke surga, ke neraka, belum dihakimi dia udah terlempar duluan. Di mana? Enggak ada yang pernah mengajarkan kami itu, enggak ada. Aku enggak pernah mengajarkan itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Al-Quran mengatakan Nabi Isa tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Nabi Isa tidak menambah firman Tuhan. Nabi Isa tidak mengurangi. Begitu juga di dalam Bible. Yesus tidak mengatakan sesuatu di luar daripada hakikatnya sebagai rasul, sebagai utusan Tuhan. Dan dia tidak mengurangi apa yang menjadi porsi dia sebagai rasul untuk Bani Israel. Itu jelas itu. Siapa yang menambah-nambahkan kemudian? Kristen. Siapa Kristen ini? Kelompok luar yang hanya menggunakan nama Yesus biar dianggap paten, biar dianggap hebat, biar dianggap luar biasa, biar dipercaya sebagai utusan dari anak-anak Tuhan, biar dipercaya bahwa mereka adalah pelanjut dari agama Yahudi Israel. Padahal umat Islam lebih paham tentang itu semua.
daripada Kristen hanya yang bermodalkan doktrin dan dogma. Demikian. Baik, terima kasih atas narasi yang sudah dijelaskan oleh Zuma ya. Bahwa di sini kita memiliki perbedaan keyakinan. Ya, saya meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, sementara Zuma tidak meyakini. Tetapi ada hal-hal yang mungkin menjadi poin penting yang mungkin bisa nantinya akan menjadi refleksi Zuma untuk percaya kepadanya. Baik, mungkin jawab singkat saja tanpa harus ada narasi yang panjang lebar. Karena saya ingin bertanya Anda mungkin sekitar 6-10 pertanyaan. Yang dijawab iya atau tidak. Isa lahir dari perawan Maria. Menurut Al-Quran itu benar atau tidak? Jawabannya cuma iya apa tidak saja. Ya, Maryam. Dalam kami, Maryam. Dalam Ibrani dan Aram, Miriam. Ya, betul ya. Berarti ia lahir dari seorang perawan ya? Yes. Yes, oke, baik. Yang kedua, Isa adalah kalimat Allah dan roh darinya. Ya, kalau kami itu roh kudus. Yes ya. Isa tidak berdosa. Yes. Maryam 19:19. Oke. Isa melakukan mujizat. Al-Imran. Yes. Isa adalah Al-Masih. Al-Imran 3:45. Oke. Yes. Isa akan datang kembali. Yes. Oke, baik. Apakah saudara Zuma mempercayai bahwa Allah itu maha kuasa? Yes. Yes, oke. Apakah Zuma mempercayai bahwa Allah yang maha kuasa itu bisa sesuai kehendaknya? Yes. Oke, mungkin itu saja jawaban. Terima kasih atas jawaban dari Bang Zuma. Semoga suatu saat nanti Bang Zuma bisa mendapatkan titik terang untuk percaya padanya. Terima kasih. Iya. Saya simpulkan jawaban-jawaban saya dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan terakhir, jawabannya ya. Kenapa? Karena Isa, Yesus itu manusia suci. Tidak layak sesuci apapun kemudian setarakan dengan pencipta langit dan bumi. Dengan saudara mengaku iman kita berbeda, Anda mengatakan bagi kami Yesus itu Tuhan, itu sudah membuktikan Anda ini adalah manusia-manusia pesanan dari kuasa gelap. Tidak ada ajaran Nabi Tuhan bernama Yesus. Tidak ada pesanan Nabi Tuhan jadi manusia. Tidak ada pesanan Nabi Tuhan pernah menjadi bayi. Tidak ada. Pernah dibunuh, itu nggak ada. Dengan Anda mengatakan Tuhan kita berbeda, Tuhan kami Yesus, dah selesai. Berarti Anda adalah perpanjangan tangan Sibilis Isis yang mau disembah. Ingat, ketika iblis datang mencoba Yesus, wahai Yesus, ya paman, segala kuasa dan kerajaan beserta kemuliaannya yang kau kuperlihatkan ini akan engkau miliki apabila engkau kemudian menyembah aku. Apa kata Yesus? Tidak. Hanya kepada Allah saja engkau harus mengabdi. Jadi iblis meminta kemudian kepada Yesus untuk menyembah dirinya. Yesus terima enggak perintah itu? Enggak. Ketika iblis menggodanya, wahai Yesus, aku berikan segala kuasa ini ketika engkau ingin menyembahku. Kata Yesus, enggak, oh enggak. Ngapain? Berarti Yesus tidak menerima kuasa itu? Iya, enggak. Lalu siapa yang keluar dari kubur menerima kuasa? Kepadaku telah diberi kuasa, baik di surga maupun di bumi. Itu siapa? Yesus kagak. Lalu yang menerima kuasa itu tadi siapa? Iblis. Di mana Yesus mengatakan bahwa iblis yang memiliki kuasa itu? Yohanes 14, Yohanes 12. Saya sudah katakan kepada saudara, Yesusnya sendiri yang menerangkan itu. Bahwa penguasa dunia ini sudah keluar. Penguasa dunia ini sudah dilemparkan. Dan penguasa dunia itu adalah iblis. Dalilnya jelas. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang. Dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Berarti bukan Yesus yang menerima kuasa. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu.
Berarti yang berkata-kata kepada Paulus, kepada Lukas, Markus, Matius itu bukan Yesus. Sebab penguasa dunia ini datang dan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Penguasa dunia ini siapa? Yang keluar dari kubur. Kepada aku telah diberi kuasa. Siapa dia? Menurut Yesus, iblis. Boleh nggak iblis memakai nama Yesus untuk menyesatkan? Boleh. Apa tujuan iblis memakai nama Yesus? Supaya banyak menyesatkan orang. Kenapa pakai nama Yesus? Karena Yesus menyatakan mujizat, tanda-tanda, kekuatan di hadapan mereka. Maka ketika Yesus sudah tidak ada di bumi, iblis ngapain? Iblis memanfaatkan itu. Di mana itu tertulis? Baca Lukas 4 nomor 6 sampai nomor 13. Apa bunyi nomor 13-nya? Nomor 13 mengatakan begini. Ketika iblis selesai mencoba Yesus, iblis mundur. Lalu menunggu waktu yang baik, menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu tepat itu? Ketika Yesus sudah diangkat, maka iblis kemudian melakukan aksi penyesatan. Makanya sebelum terangkat, Yesus sudah mengatakan, waspada, waspada kepada iblis yang datang memakai namaku. Waspada, waspada. Sebab dia akan memakai namaku dan mereka semuanya akan menyesatkan banyak orang. Waspada, waspada. Ingat, aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh penghibur lain itu tidak datang. Maka aku harus pergi supaya penolong penghibur roh kebenaran itu datang. Jadi yang datang adalah bukan aku. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Berarti yang datang harus roh kebenaran. Roh kebenaran ini siapa? Baca Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penghibur, seorang penolong lain, seorang pembawa roh kebenaran. Berarti yang datang bukan Yesus. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Loh, Yesus mengatakan bukan aku yang datang, woi. Yang datang adalah penolong lain. Kalau ada yang datang memakai namaku, jangan kau percaya, itu iblis. Sebab kalau aku yang datang, tanda-tanda akan menyertai. Apa itu? Aku akan nampak dan kamu pun akan melihatku. Aku akan nampak di awan-awan di atas langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu kalau aku yang datang. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Karena yang datang setelahku, antara aku yang datang kedua kalinya, masih ada satu utusan Tuhan, yaitu seorang penolong lain. Bukan aku. Kalau aku datang, kiamat. Kapan aku yang datang? Kiamat. Karena pasti kalau aku datang, tanda-tanda itu menyertai aku. Apakah ketika orang-orang Kristen mengaku bertemu Yesus, tanda-tanda itu datang? Enggak. Berarti siapa yang datang kepada Kristen? Iblis yang nyamar memakai nama Yesus. Kenapa harus pakai nama Yesus? Supaya bisa menyesatkan. Kalau dia datang di pintu tengah malam, akulah bom-bom pengisap darah. Nggak ada orang mau murtad, nggak ada orang yang mau percaya. Misalnya ada orang berhaji atau umroh, melihat kemudian penampakan bom-bom di atas Ka'bah duduk. Nggak ada orang mau murtad. Tapi kalau dia nampak di situ Yesus, aku Yesus, murtad. Muncul lagi, kamu kenapa keluar Islam? Aku mimpi bang, udah 3 kali aku mimpi. Apa mimpimu? Aku kedatangan cahaya. Cahaya itu pakai jubah, wajahnya putih dan mengaku Isa Al-Masih Yesus. Murtad. Padahal Al-Quran sudah mengatakan, bahkan Bible pun mengatakan bahwa banyak orang yang akan datang memakai nama Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menyesatkan orang lain. Jadi sekali lagi saudara, ketika saudara mengatakan Tuhan Anda bernama Yesus, itulah dengan terang-terang Anda sudah mengkudeta pencipta langit dan bumi dengan melantik makhluknya menjadi Tuhan. Tapi itu nggak apa-apa. Karena Al-Quran saya juga sudah mengatakan begini. Dalam surah Al-Araf, Al-Quran mengatakan bahwasanya Allah pencipta langit dan bumi menjadikan iblis sebagai sembahan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna syayatin awliya lilladina la yu'minun. Aku menjadikan sungguh iblis itu menjadi pemimpin, menjadi sembahan, menjadi penopang bagi orang-orang yang tidak beriman. Kisah Para Rasul 2 nomor 36 juga bunyinya begitu. Jadi semua orang Israel harus tahu
bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Selamat. Bagi Tuhan, untuk Tuhan bagi siapa? Tuhan bagi angkatan jahat. Mana buktinya? Baca terus. 37, 38, 39, 39, 40. Di data 40 ketika Petrus ditanya oleh angkatan jahat. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami lakukan, wahai Petrus? Apa? Kami udah takut ini. Apa yang kami harus lakukan? Kata Petrus, berilah dirimu untuk ditobatkan dan keluarlah dari angkatan jahat ini. Yesus ditanya sama orang Farisi, Guru, berikan kami tanda. Kata Yesus, Matius 12, 38, 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti keluar dari perut bumi hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Kristen percaya kebangkitan hari ketiga, berarti Kristen sama dengan angkatan jahat. Makanya Kristen itu mengkudeta Tuhan. Tuhan hanya satu. Elohim, Eloah Abraham, Eloah Yisha, Eloah Yakub, cuma satu. Tapi Kristen datang menggantikan Tuhan yang satu itu dengan melantik yang bernama Kristus Yesus. Saya kira begitu. Saya izin ibadah sejenak. Silakan teman-teman. Baik, apa yang dipaparkan Suma dari tadi itu adalah keimanannya. Saya tidak bisa memaksakan Anda untuk mempercayai Yesus adalah Allah. Tetapi mungkin suatu saat Anda mungkin bisa merenungkan dan menemukan jawabannya. Ya, ketika begini, kita lebih percaya apakah yang menulis itu adalah anak Anda sendiri, tetangga Anda sendiri, ataukah orang yang hidup 600 tahun kemudian tentang Anda. Itu kita bisa melihat siapa yang lebih tepat, lebih akurat menulis tentang kita. Jadi silahkan dengan jalannya masing-masing. Inti dari ajaran kekristenan ini adalah kasih. Bagaimana kita bisa mengimplementasikannya? Bagaimana kita dalam hidup bermasyarakat? Bagaimana kita menjalankan nilai-nilai Kristus? Nah, mungkin saya akan tutup dengan doa aku percaya, ya. Mungkin kita sama-sama bisa merenungkannya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus. Nggak usah berdoa di sini deh, nggak usah. Yang dikandung dari Roh Kudus. Iya, cukup bang, cukup. Mute aja. Dari tadi Anda tidak membantah uraian-uraian. Dari tadi Anda tidak membantah uraian-uraian yang disampaikan Bang Zuma dari Bible pun sendiri dan juga Al-Quran. Di-mute-in aja, di-mute. Ayo, ngomong, Mute aja, host. terus. Jadi nggak ada. Aja lo doa-doa. Anda mengais-ngais Al-Quran di surah Maryam ayat ke-19 bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah orang suci. Lalu Anda meyakini ketuhanannya gitu. Saya sanksi ketika ada anak manusia yang bernama suci, takutnya orang Kristen ini menuhankan yang namanya suci. Oke, lalu Anda menuhankan Yesus dengan mengambil data dalam Al-Quran bahwasannya Nabi Isa alaihissalam itu lahir dari seorang perawan wanita yang bernama Ibunda Siti Maryam. Nah, saya sanksi ini ketika ada seorang wanita perawan lain, ya, yang perutnya besar tanpa ada hubungan suami istri, Anda juga takutnya nanti kalian akan menuhankan orang tersebut gitu ketika melahirkan. Ternyata si perempuan tadi busung lapar. Siapakah di dunia ini selain Isa Al-Masih yang lahir dari perawan? Siapa di dunia ini yang disebutkan Bang Zuma dalam kitab saudara sendiri bahwasannya ada orang yang menyebut namaku yang menyesatkan banyak orang. Coba Anda jelaskan siapakah itu? Artinya apa? Artinya apa? Sosok tersebut memfitnah Yesus. Yesus mewaspadai ketika ada orang yang mengaku aku adalah Mesias, jangan kau percaya, karena kedatangan dia kepadamu hendak memfitnah aku. Paham nggak kau?
Dari tadi kau modal congor aja kau dari tadi. Bantahan dari Bang Zuma, uraian dari Bang Zuma nggak bisa kau bantah. Apakah orang di dunia ini ya yang lahir dari seorang perawan kecuali Isa? Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam dan juga Yesus yang kau tuhankan itu. Makanya Yesus mewaspadai kepada murid-muridnya, ketika ada orang yang mengaku bahwasannya dia Mesias, jangan kau percaya. Dia datang untuk memfitnah aku. Aku sudah kembali kepada Bapa. Aku sudah duduk makan bareng sama Bapa di surga. Anda bertolak belakang dengan Zuma. Apa yang bertolak belakang? Dia guru saya. Apakah Isa adalah Mesias sementara Anda bilang tidak? Itu sudah bertolak Ya belakang. Mesias memang. Yang mengatakan bukan Mesias siapa? Kenapa Anda bilang tidak tadi? Yang bilang siapa tidak? Aku nggak bilang ngomong kayak gitu kok, nggak ada ngomong kayak gitu. Coba nanti dibuka recordingnya kembali nih. Ini kan Nggak ada aku bilang Nabi Isa itu bukan Mesias. Anda bilang tidak tadi. Rekord ini. Mesias Al-Masih itu sama, ya. Mesias sama Al-Masih itu sama artinya. Kristus itu sama artinya. Iya. Jangan panik, Pak. Dia orang yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan kebenaran kepada Bani Israel. Oke? Di dalam surah Al-Imran 49, wa rasulan Bani Israel. Ya, sebagai nabi yang diutus kepada Bani Israel. Sekarang begini, dasar Anda menuhankan Yesus itu apa? Zuma hanya membantah narasi, tetapi apa dalil dia tidak ada bantah sama sekali. Iya, Anda sanggup nggak membantah uraian Bang Juma tadi dari Bible Anda sendiri maupun Al-Quran? Bisa? Saya menjelaskan pakai data, bukan narasi. Bukan sekedar Anda menyerah, imani saja. Iman kita berbeda masing-masing tentang Yesus dan Isa. Selesai kan? Hah? bukan demikian. Bukan kalau Anda mengatakan, loh, jelas-jelas bro, Anda tadi ngomong kayak gini, udahlah iman kita berbeda, pandangan kita terhadap Yesus itu berbeda. Hah? Makanya saya tanya, sesuai dengan data, Anda menuhankan Yesus itu yang menjadi guru Anda siapa? Bukan menuhankan Yesus. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Jawab pertanyaan saya. Sekarang Yang menuhankan Yesus itu, apakah di ya, dunia ini selain Isa Al-Masih adalah orang Kristen. Lalu Kristen ini mendapatkan ajaran dari mana? Tenang. Dalam Bible dan juga Al-Quran, ya, firman Tuhan kepada manusia, bahwasanya si penyesat-penyesat ini berasal dari kalangan bangsa Yahudi. Oke? Berasal dari bangsa Yahudi. Penyesat-penyesat ini, tunjukkan data bahwasanya selain daripada bangsa Yahudi, ada bangsa lain yang menyesatkan banyak orang. Tunjukkan datanya. Ayo. Tunjukkan kepada saya bahwa Dalam Al-Quran. Jangan keluar konteks. Tunjukkan kepada saya bahwa ada manusia lainnya yang lahir dari seorang perawan. Ya ahlal kitab qad aku sabar bro, ya. Dalam Al-Quran juga menegaskan Allah mengecam ahli kitab. Dalam Bible juga ditegaskan Yesus ini mengecam ahli Taurat. Siapa mereka? Ditujukan kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi yang tegar tengkuk. Tunjukkan kepada kami data si penyesat yang mampu menyesatkan banyak orang ini di luar dari kalangan bangsa Yahudi pengajarannya. Ayo, kalau Islam Anda tuduh, kami tidak berdasarkan dari orang Yahudi pengajaran kami. Tapi kalau Kristen, jelas nenek moyang kalian, asli pengajaran kalian itu berasal dari mana? Dari orang-orang Yahudi, Bani Israel. Paulus mengaku dirinya adalah suku Benyamin, keturunan Yakub. Dia orang Yahudi. Daud Ayo. itu nabimu dari mana? Ayo, jangan kau lari kemana-mana. Tunjukkan sama kami si penyesat-penyesat itu yang mampu menyesatkan banyak orang dengan pengajarannya di luar dari bangsa Yahudi. Tunjukkan datanya. Ayo, tunjukkan. Ayo, tunjukkan. Yahudi Ya, kok lari ke Sulaiman kau? Ya, izin monitor, izin. Silakan. Jo, izin Jo. Jadi udah tadi ya, ketika Anda sudah melakukan doa, berarti Anda sudah menyelesaikan diskusi, kan begitu? Sudah menyelesaikan diskusi. Hasilnya itu sudah biarlah netizen yang menilai. Oke, berarti sudah Anda yang kami nilai tadi tidak menanggapin apa yang disampaikan Bang Juma. Makanya Anda terus berdoa di akhir diskusi. Oke Jo. Alright Jo, kenapa harus berdoa kan gitu? Berarti Anda sudah menyelesaikan diskusi. Alright? Ya, pikir gereja ini. diskusi Pak Blender. Saya hanya diskusi-diskusi yang lain lagi. Tetapi izinkan saya, setiap
kali berdiskusi juga saya bisa berdoa untuk Ya, kita- maksudnya berdoa dalam hati saja, Bos. Dalam hati, karena di ranah diskusi dialog ini ketika Anda berdoa seperti itu berarti Anda sudah menyelesaikan diskusi. Ya di dalam hati aja kalau mau diskusi, mau berdoa. Alright, jadi saya anggap itu ketika kau berdoa berarti kau menganggap sudah menyudahin atau ampun bos gitu kan gitu. Tinggal itu aja, cuma dua pilihan, menyelesaikan atau tinggal pengakuan ampun bosku Bang Juma kan gitu. ampun kepada siapa? Apa Nggak yang ada lah, maksudnya gini lah, ketika penyelesaian diskusi nggak ditanggapin, ada si Bang Juma tadi nggak ada pembantahannya gitu loh, hanya ada doa, berarti kan benar-benar bukan, apa ya? Saya yang bukan. Zuma bernarasi, tetapi dia mengiyakan apa yang saya omongkan. Dia omong yes. Yes. Ada Yes. rekamannya Pak di sini. Oke, ya? baik, enggak. Nah, ketika Anda bertanya tadi, baik, ketika Anda bertanya 10 pertanyaan itu tadi, saya menganggap ada hasil yang ingin Anda counter ke sana ke Bang Zuma. Ada hasilnya yang ingin Anda gas ke sana dari hasil jawaban. Cuman itu aja kayak wartawan nih, tengok ya. Toh juga bukan mendapat kebenaran, berdoa juga kepada Tuhan yang Yesus, kan penting juga kita, ya kan? Tidak perlu Artinya menjadikan jawaban suatu itu keresahan pertanyaan-pertanyaan saya. Bukan menjadi suatu keresahan atau menjadi suatu ini, tidak. ya, masukku tadi dengan Jangan Iya. menjadi khawatiran, ketakutan dari pertanyaan saya itu. Baik, terima kasih. bukan. Apa maksudnya? Izin Bang Blender, izin Bang Blender. Itu pertanyaanmu itu pertanyaan umum yang semua orang itu bisa menjawab. Nggak ada apa urusannya ketakutannya. Aduh, Bang, kau belum tahu Bang Zuma itu siapa? Itu singa Allah itu. Paham? Jadi pertanyaan-pertanyaanmu itu yang kira-kira masuk di akal karena kau pertanyaannya umum, ya dijawab iya. Bukan apa, nggak ada hubungan sama kekristenan, itu nggak ada hubungan sama sekali. Jauh banget. Nah, masalahnya apa? Benar Bang Blender tadi barusan bilang. Kau menutup dengan doa. Apa? Itu menyatakan satu kekalahan, udah. Apa? Saya mendengar dari tadi apa yang diomongin Bang Zuma. Satu pun kau tidak ada jawaban. Satu pun tidak ada bantahan. Padahal kau yang bertanya. Itu kan pertanyaan dia yang Bang Blender tadi ya, yang dijawab Bang Zuma ya. Tapi satu pun Yes. tidak ada apa namanya sanggahan. Iya, Jadi benar. sebenarnya dia ini nggak ngerti apa-apa juga. Benar. Aku pikir tadi dengan pertanyaan-pertanyaan itu mau menyerang Bang Juma. Iya. Wah, ini kemudian serangan ini ya kan? ya. Ah, serangan ini. Rupanya nggak serangan, berdoa. Aduh. Ada. Aku pikir dia kan berdoa, rupanya pasrah. Aku pikir tadi pasrahnya itu ya pasrahnya udah mulai mendapat kebenaran lah kan gitu. Rupanya berdoa juga. Aduh, ampun kali. Iman Kalau kita diskusi, masing-masing. Itu tanya jawab. Dengan apa Bukan yang kalau disampaikan kalau oleh diskusi. Zuma? Tunggu Bang Oh, Jo, Bang, Bang siapa dengan ini? apa yang Kalau disampaikan diskusi oleh sebentar, saya Zuma? ngomong dulu sebentar. Itu Tunggu. Satu menit aja. Sebentar Bang Jo. Sebentar Bang Jo. Bang, sebentar. Itu kalau diskusi, kan kau mengajukan pertanyaan sama Bang Zuma. Bang Zuma jawab. Lah kau nggak ada jawaban, berarti kau setuju dong apa yang diomongin Bang Zuma semuanya. Kalau diskusi itu nggak setuju ya dibantah. Oh nggak bisa nih Bang Zuma, ini sebenarnya begini. Karena kau memang datanya kurang dan tidak mengerti isi Bibelmu sendiri, makanya kau nggak bisa jawab. Akhirnya tutup dengan doa pasrah itu. Ya Allah Tuhanku, maafkan aku nggak bisa jawab nih Bang Zuma terlalu canggih katanya gitu. Jadi gue katanya gitu. Jadi teman-teman ya, hasil diskusi ini kita menilai ya Jo ya, kita menilai. Jadi memang Jo ini berdiskusi, dia hanya menyampaikan firman Tuhan, ya. Tugas dia di sini hanya menyampaikan firman Tuhannya itu kepada kita. Itu dia, poinnya situ ya, poinnya itu. Ini sebagai kesempatan buat dia untuk menyampaikan firman Tuhan yang tak apa-apa dibaca tadi. Inilah dia, seolah-olah ini macam gereja, pas lah sesuai. Ya, di akhir khotbahnya tadi, ya kan, di akhir khotbahnya ditutup dengan doa. Ya, itu dia poinnya situ Jo. Aku makan Jadi- sampai keselak tadi. Jadi saudara Jo ini tidak memahami isi Bible ya. Padahal Yesus pernah menerangkan tentang pohon baik dan pohon benar dan pohon buruk. Pohon buruk dan pohon yang baik. Ya. Kalau Anda Dari mengatakan buahnya itu sabar dulu. Dari buahnya itu akan menghasilkan buah masing-masing dari pohon tersebut. Sabar dulu, Bro. Sabar dulu. Kalau dikatakan pohon yang benar itu, ya, kalau pohon yang benar itu adalah Yesus, dan dia mengajarkan kepada Bani Israel untuk tunduk kepada hukum Taurat. Sabar dulu, sabar. Kenapa kejang-kejang? Gantian. Jangan nangis lah di sini ya.
Kalau yang pohon yang benar itu jelas, itu tertuju kepada Yesus dengan pengajaran-pengajarannya kepada Bani Israel. Yaitu Bani Israel itu harus tunduk kepada hukum Taurat. Nah, pohon yang buruk ini yang mana sekarang? Ternyata pohon yang buruk ini adalah orang-orang yang mengajarkan manusia lainnya untuk tidak mentaati hukum Taurat yang dibawa oleh Musa dan para nabi, termasuk juga Yesus. Apa bagaimana nanti buahnya? Buahnya juga akan buruk. Tidak mungkin buahnya itu cantik, molek, indah dan manis rasanya. Nggak mungkin. Pasti busuk dalamnya. Betul tidak? Yesus sudah menjelaskan serta menguraikan pohon buruk dan pohon yang benar. Ataupun pohon baik itu. Dari buahnya kamu akan mengenalnya. Nah, Kristen inilah hasil dari buah yang buruk, sehingga kalian menuhankan Yesus. Apa kata Yesus di Matius 10 nomor 32? Ada orang yang datang kepada Yesus, dia datang mengakuinya sebagai utusan dan rasul. Menurut data Yohanes 17 nomor 3, bertabur data dalam kitabmu, Yesus itu sebanyak 325 kali menyebutkan dirinya adalah utusan. Lalu datang orang kepadanya, engkaulah utusan Allah wahai Yesus. Sini kau masuk surga. Masuk surga. Lalu ada orang yang menyangkal aku juga akan menyangkalnya di depan Allah Bapakku yang di surga. Siapakah itu? Kristen. Oke, jelas. Ya udah, prinsipnya begini Jo. Ya, thank you Jo. Ya, artinya ketika diskusi Anda juga dengan cara sopan, santun, tidak ada nyerocos. Kami juga memberi apresiasi buat Anda ya. Itu namanya diskusi ya Jo ya. Thank you Jo. Ya. Kita diskusi, Anda menjelaskan seperti itu, nggak ada masalah. Yang penting Anda nggak nyerocos, nggak kayak si Baron ini, Baron sama Bang Max, ya. Baron, Bang Max, Bang Max. Bang Blender, ini yang Ya. Muslim siapa aja sih? Apa itu? Bang Blender, saya, Bang Zuma, Bang Erik. Ya, Apa lagi? ini Airin sama Siti. Iya. Udah yang dua di bawah sama dua, Siti, oke. Siti. Di bawah ini Kristen. Halo, apa ini tadi? Cerita apa ini? Oke, Kau itu ngap- Kristen. Jadi 3 Kristen ya? Ya, 3 Kristen. Ya. Ini bunda apa lah, bunda-bunda dari luar negeri nih. Apalah kau? Bising kali kau, Max. Kenapa kok sentimen sama aku? Kenal enggak apa enggak? Halo bunda. Tiap Bunda diskusi Tengok, masuk, tapi nggak Enggak. pernah ngomong. Enggak, udah bising kali kau. Udah Max, Apa katanya? gini. Dengerin. Tunggu dulu, dengerin. Apa katanya? Masuk terus apa? Apa kau bilang? Kalau masuk minimal ngomong diskusi, jangan cuma naik aja. Nah, ini bukan ngomong nih sekarang. Ya, Kenapa ngomong kalian apa? ngatur-ngatur ya? Komal-komal Bang Blender? Iya Kenapa ngomong kalian ngatur apa? ya? Ngomong itu. Kalian bayarin pulsa Bang Blender? Bising kali kau, Max. Hah? Iya. Kau Kau pula aja yang debat ngatur. sama Bang Zuma. Debatlah kau sama guru Blender. kamu. Sanggup Blender, nggak? aku boleh Itu artinya diskusi. menghargai. Dengar. Mana? Siapa? Kalau ada guru, Mana? Oke, murid baik. diam. Ya. Nah, Oke, Baron. Kau mau diskusi sama Bang Juma? Sama cuma iya. Oke, baik. Jangan kau nyerocos saja, Baron. Ya. Selamat siang, brother semua. Om Nur Alim. Takut sama aku dia, Blender. Bukan takut, mungkin lagi ke apa, bising kali. Kau sabarlah. Bang Juma monitor. Kenapa dia diam? Sabar. Siapa nama sebenarnya? Nur Alim atau Bang Juma? Apa? Nur Kau diam Alim. dulu lah. Siapa Nur Alim, Baron? Ini cuma. Kepala bapak kau namanya dulu. Bisa baca, makanya kau buka mata kau tuh longor. Jangan kau tutup. Aku buka mata kalau dia buka masker. Kau mau diskusi atau mau main apa ini sekarang nih? Ya aku diskusi lah, takut dia takut sama aku. Oh, lagi sholat, Bang Juma lagi sholat. Ah, pura-puranya dia itu Kepala tidak- bapak kau macam udah jago kali ilmu kau. Lagi sholat lebih Yaudah, penting. sama aku aja kau ya, sama aku. Apa ya? Materi apa yang kau kuasai? Ayo. Datuk Ya, jangan kau diam. Ya, materi apa yang kamu kuasai? Namanya, jelaskan dulu. Kau diam dulu kau, bangsa. diam lah, Kau diam. Satu-satu lah bicara kalian. Materi apa yang kalian kuasai? Lawan aku yuk. Jangan dah, cuma aja. Bang Zuma lagi ibadah. Pura-pura Iya. aja itu kalau ada aku. Di sana sudah waktunya, brother. Beliau tinggal di daerah timur. benar ya? Daerah, Dia ya. waktu apa? Waktu Indonesia Tengah, sorry. Dia waktu pura-pura itu.
Yaudah kita diskusi aja. Materi apa yang kamu kuasai tentang Bang Kristen? Max lawan dia ini aku Bang Max. Siapapun. Assalamualaikum. Jangan ganggu semua lagi mau. Salam. Sebentar. Yong ini sebentar. Yong Islam ya. Yong. Ini ada noise. Di mana noise ini ya? Di aku ya? Oh, Bang Juma udah monitor. Bilang noise. Oh iya. Sebentar, Yong King monitor. Ya, Islam Kristen, Bang. Islam bang. Oh, izin Bang dibawa dulu Bang ya. Ya oke. Iya. Tadi Bang, si Baron nih katanya mau diskusi sama Bang. Oke. Oke. Silakan. Ya, halo Baron. Halo Nur Alim, gimana? Iya, halo. Betul, saya Nur Alim. Nur Alim itu artinya Iya, namanya siapa sebenarnya Nur Alim? Udah kau diam lah, Mek. Nama Kau pun asli saya. turunkanlah kau. Nur Alim itu artinya cahaya ilmu. Lanjut. Ya, Nur Alim artinya sealim-alim. Terserah mula. Ayo, silakan. Oke, cuma saya mau Ya. bertanya mau Oh, diskusi atau bertanya ini? berdiskusi lah. Apa topik yang Apa kau temanya? kuasai? Kebangkitan atau apa? Boleh. Penyaliban? Terserah. Yang mana yang kamu suka? Loh, kok ada tema terserah? Gimana sih? Enggak, saya milih terserah dengan yang kamu suka, penyaliban Ya, atau kau yang milih lah. Ya Kau udah, kan- penyaliban. Ya, penyaliban. Ya, penyaliban, oke. Ya, silakan. Siapa yang disalib sebenarnya? Yang disalib itu menurut hukum Yahudi adalah pembuat kejahatan yang setara dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Menurut Islam yang disalib itu adalah orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi, yang benci kepada pencipta langit dan bumi dan benci kepada para nabi dan rasul. Saya tanya siapa namanya? Tidak disebutkan namanya. Siapapun yang melakukan kemaksiatan, maka dialah yang kemudian yang disalibkan. Intinya dengar, intinya yang disalib itu adalah pelaku kejahatan. Allah SWT tahu nggak siapa yang disalib? Sudah pasti tahu, tapi tidak dijelaskan. namanya? Tidak dituliskan di dalam Al-Quran karena itu Berarti tidak dia nggak penting. tahu. Bukan berarti tidak dituliskan dia tidak tahu. Ini diskusi apa ini? Diskusi apa ini Ya namanya? kan saya tanya. Ini Allah diskusi apa SWT namanya? itu maha tahu. Tahu kan siapa yang Itu disalib? ya tahu, tapi tidak dituliskan, tidak difirmankan namanya. Kenapa Tidak dia disebut- tidak firman, tidak kasih tahu? Tidak disebutkan namanya. Kenapa? Salah satu hikmahnya agar manusia menggunakan akal Terus kenapa kau bilang sehatnya. Yudas? Kau melebihi Allah SWT. Jelas Yudas. Kenapa dikatakan Gimana Yudas? tertulis Saya Yudas buktikan, disalib? saya buktikan kalau itu Ya, adalah ayatnya Yudas. bahwa Saya- Yudas disalib. Saya buktikan bahwa yang disalib itu Yudas. Oke, boleh? Hanya ayo. Boleh ya? Ya. Oke. Yesus berkata di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jadi penyesat itu datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Yohanes Mana 18. Yudas? Oh, diamlah dulu, monyet. Yohanes 18 nomor 5. Ketika kemudian Yudas datang menangkap Yesus bersama dengan tentara Romawi, tiba-tiba saja ada kejadian dahsyat terjadi di situ. Ketika ada manusia, dikatakan Yesus mengatakan, siapa yang engkau cari? Ya, manusia ini menjawab, kami mencari Yesus dari Nazaret. Tiba-tiba saja orang itu mengatakan, akulah dia. Jadi ada orang sebelum penyaliban, sebelum penangkapan mengaku akulah dia. Siapa itu? Penyesat. Lukas 21:8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia. Orang ini sebelum ditangkap mengaku akulah dia. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Penyesat. Ayo. Kata Yesus yang berkata akulah dia itu adalah penyesat. Yang ditangkap ini mengaku akulah dia. Siapa dia? Om cuma izin kepada host dan moderator jangan mute-mute saya. Nah, bagaimana caranya bisa kita melihat bahwa itu adalah Yudas? Kamu buka Google sekarang,
lihat di internal materi internal Kristen, Alkitab Sabda, Matius 27 nomor 5, lihat catatan kakinya di bawah. Yudas mati dengan cara disalibkan. Silakan. Silakan Anda buka Matius Di mana 27 nomor 5. ayatnya Yudas disalib? Lihat catatan kaki Matius 27 Oh, nomor percaya 5. catatan kaki atau ayat? Lihat di dalam catatan kaki Matius 27 nomor 5. Yudas mati dengan cara disalibkan. Oke, saya baca ya. Matius 27 ayat 5, betul? Iya, catatan kakinya lihat. Catatan kakinya lihat di bawah. Oke, saya mulai dari ayat 1 saja. Catatan kakinya lihat. Saya nggak suruh kau baca kau dari. baca catatan kaki? Iya, catatan kaki itu siapa yang membuat catatan kaki di situ? Siapa Mana yang memberikan? catatan kaki? Siapa yang memberikan catatan kaki di situ? Siapa? Oke, saya baca. Gantian boleh? Ya, Boleh? silakan. Ya, silakan. Supaya tidak ada dusta. Makanya saya akan baca semua ayat. Ya, Catatan kaki yang kau baca semua pula mau kau baca longor. catatan Catatan kakinya kaki. kau baca. Matius 27 nomor 5 di dalam kitab saudara itu. Di Alkitab Sabda ada catatan kaki. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Jadi Yudas itu mati dengan cara disalib. Dah selesai. Oke, saya baca ya. Matius 27 ayat yang ke-32, Yesus disalibkan, bukan Kenapa Yudas 32? disalibkan. Saya baca. Jangan dicomot-comot ayat. Matius Apalagi kau pegang 27 catatan kakinya, Dengar catatan dulu. kaki. Kita bicara tentang penyaliban ini. Fokus di penyaliban, oke? Yang disalib ini penjahat atau orang benar? Jangan kau lari kemana-mana pertanyaanmu. Realitanya Harus. dulu. Salib ini diperuntukkan untuk penjahat atau salib ini hukuman untuk orang benar? Jawab dulu. Oke, izinkan saya membacanya, boleh? Cepatlah kau baca. Matius 27 nomor 5 tapi ya. Saya baca ya. Silakan. Ketika berjalan ke luar kota, mereka pun berjumpa dengan seorang Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus, bukan salib Yudas, longor. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya bukit Coba tengkorak. kamu baca Matius 27 nomor 5 Jangan kau nya. potong-potong. Matius 27 nomor 5 itu catatan kakinya Adil mengatakan dulu, apa di host. situ? Mute dia, host. Saya minta Anda membaca catatan kakinya. Catatan kaki. Sesudah menyalibkan Yesus. Catatan kakinya. Catatan kakinya Anda baca di sana. Baca. Jangan kau baca semua, nggak jelas apa yang kau sampai gigi kau lepas. Komplainer, kenapa kau mute Iya, aku? catatan kakinya kau baca, jangan itu kau baca. Kenapa kau mute aku? Ya disuruh catatan kaki, kita kan poinnya aja. Di situ tertulis Yudas, itu dibaca. Kemana-mana kau? Kau baca kitab atau baca catatan kaki? Nggak ada, longor kau, nggak ngerti kami apa yang kau bilang. Pasang dulu gigi kau. Oke, ini aja. Cuma di poin aja Om semua. Saya hargai kau. Di mana ayatnya Yesus menyatakan aku tidak disalib, dan saya akan tunjukkan Yesus menyatakan aku disalib. Oke, baik. Saya tunjukkan Yesus mengatakan aku tidak disalib. Oke, bunyinya Oke. seperti itu ya. Ayo. Iya. Dia katakan aku tidak mati. Dengarkan. Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44 mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Ya, apa? Nah, di dalam kitab Mazmur dikatakan, Kenapa Batu- kau lari ke Mazmur? Pernyataan Yesus bahwa aku tidak disalib. tadi Yesus mengatakan apa? Harus digenapi tertulis tentang aku di kitab mana? Iya, itu dimaksud. Tapi kau Nah, ayat pintar. semua. Pintar. Mana Saya ulang ayatnya? lagi. Kata Yesus Masih harus Lukas digenapi. tadi, Lukas? Yesus mengatakan Oh, yang tadi Lukas 24 ayat berapa? ayat 44. Yesus mengatakan harus digenapi yang tertulis tentang dia di dalam kitab Mazmur. Ya. Betul? Betul? Ayat 44 ya. Ya. Silakan.
Ya berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama kamu. Yang bahwa harus dikenali semua yang ada tertulis dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Apa itu? Berarti harus tergenapi kan yang ada di kitab Mazmur kan? Ya betul. Oke, saya tanya kamu. Di dalam Mazmur serat Kau jawab Enggak, pertanyaan kau iya, saya tanya dulu. Hanya mau jawab Yesus Oke, tidak oke. disalib. Baik, 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 Yesus baik, menyatakan baik. aku tidak disalib. Oke, baik. Balik nanya pula. Oke, baik. Dengarkan. Mazmur 118. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu siapa batu yang dimaksud? Kenapa kau lari ke batu-batu? Ini siapa yang disalib? Yesus pernyataan. Ya, baru saya bacakan ayatnya pengakuan Yesusnya kalau dia itu tidak disalib. Kutanya dulu kamu, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru itu siapa? Oke, kita fokus di pasal 24 Lukas saja daripada kelompat-lompat. Iya, Mazmur 24:4, Lukas 24:4 kan Mazmur rujukannya kan? Kutanya dulu samamu. Batu penjuru yang dibuang tukang bangunan itu siapa? Itu gambaran dari Yesus. Yesus, pintar. Kakinya ditolak, bro. Satu. Yesus. Nomor 26-nya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Diberkatilah dia dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana. Itu siapa? Om Tuma, kau janji tadi mau bacakan pernyataan Iya. Yesus. Ikut aja. Ini terakhir sebelum saya bacakan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu siapa? Itu nubuatan tentang Yesus. Ayo. Yesus lagi. Berarti batu yang dibuang adalah Yesus, yang diberkati adalah Yesus. Maka saya tanya samamu, datar 17-nya. Aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan Di mana perbuatan-perbuatan ayatnya Tuhan. aku tidak akan mati tetapi hidup? Ayo. Mazmur 118 nomor 17. Mazmur 118 nomor 17. Batu yang dibuang. Mari ke Mazmur. Mazmur 118 nomor 17. Batu yang dibuang dan dia yang diberkati dalam nama Tuhan ternyata berkata, aku tidak akan mati. Jedar. Mana Yesus menyatakan aku tidak mati di Mazmur, bro? Mazmur 118. Itu di kisah di situ penyaliban apa enggak? Ini upaya pembunuhan terhadap dirinya. Kubacakan samamu, dengarkan baik-baik. Mana ada di Mazmur? Dengarkan baik-baik. Dengarkan. Kau baca di Lukas Dengarkan. tadi, Saya kau lari bacakan ke satu. Mazmur. Dengarkan. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab. Aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku. Menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku. Demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku. Dan mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah-kemah yang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Dan tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar dengan keras. Tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukankah aku ini pintu gerbang kebenaran? Aku hendak masuk ke dalamnya. Hendak mengucapkan syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan itu. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur. Dan Tuhan menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi di pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah yang hari dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yesus Kristus yang dinubuatkan di sini. Halilintar. Ayo, Sudah? ayo.
Ayo. Sudah. Siapa yang berkata aku tidak akan mati? Oke, kamu tahu Mazmur 117 apa itu? Aku ulang lagi pertanyaannya. Syukran Bunda, Masya Allah, barakallahu fikum. Bro. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Jangan kau ngerajas. Yang berkata di Mazmur tadi, aku tidak akan mati itu siapa? Kian Om. Ya, silakan. Yang berkata aku tidak akan mati di Mazmur tadi itu siapa? Oke, saya bacakan, saya sampaikannya. Mazmur 117 itu berbicara tentang nyanyi-nyanyian daripada pemazmur. Siapakah itu? Bertahunya kalian. Tadi Yesus berkata tadi, harus bro. digenapi tentang aku yang tertulis di mana? Bro, kau janji tadi akan menunjukkan pernyataan langsung Yesus bahwa ia Lah tidak itu dia. disalib. Oke, dan saya akan sampaikan sesuai dengan yang Suma sampaikan tadi di dalam Lukas 24. Jangan Itu tadi. dilihat ya. Lukas 24 ayat 7 Yesus berkata sendiri bahwa sesungguhnya anak manusia yaitu Yesus sendiri harus diserahkan ke dalam Tidak tangan ada orang dikatakan berdosa Yesus sendiri. dan Hei, pembohong. disalib. Hei, pembohong penipu. Dan disalib dan Nggak akan ada. bangkit pada hari yang ketiga. Pembohong penipu. Nggak ada kayak gitu bunyinya. Pret. Kenapa kau mit-mit aku? Tidak ada begitu bunyinya. Jangan kau berdusta di sini. Mentang-mentang dusta. kau alat Coba setan kau buat untuk baca menyesatkan banyak orang. ayat 7. Syekh, Ayo. kenapa ini orang ini pandai kali kau berdusta? Baca. Tidak boleh. Baca. Tidak boleh kau menyesatkan di sini. Mentang-mentang kau itu pengikut Aku nggak setan. dusta, Om, cuma Lukas 24 ayat 7 Yesus sendiri berkata, oke saya Sebab baca. bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jauh kau bohong di sini. Jangan kau berbohong. Saya tidak bohong. Lukas 24 ayat 6 dan 7 saya bacakan. Ia Tadi tidak kau ada bilang di sini, Matius. orang-orang. Ia Tadi telah kau bilang bangkit dengan Matius. apa yang dikatakannya kepada kami ketika ia Tadi kau masih bilang di Galilea. Matius. Tadi kau bilang Matius. Tadi kau bilang Matius. Itu Lukas 24. Om. Dengar. Kalau Lukas 24 di situ salah. Kamu salah besar. Kamu salah besar. Kau tadi mengatakan yaitu bahwa anak manusia Yesus harus diserahkan. Mana ada kata Yesusnya? Di situ perkataan Yesus ketika ia masih di Galilea. Ia Iya, katakan apa kepada katanya? Ulang. murid-muridnya, Apa bro. katanya? Apa katanya? Ia berkata, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Anak manusia itu merujuk kepada dirinya sendiri. Jangan kau bilang, Bahlul. Nah. Hei, kau baca Markus 9 nomor 30 dan 31. Kau baca di situ. Tunggu Itu bukan kau. Yesus. Itu bukan Yesus. Siapa? Nih, kubaca. Siapa? Ini kubacakan samamu. Ini kubacakan. Itu siapa? Kubacakan samamu di Markus 9 Aku itu. tanya itu siapa? Kau yang bukan Yesus. Itu merujuk kepada Yudas, tidak merujuk Mana kepada ayatnya? Saya Yudas baca, gelar saya- anak manusia diberikan kepada Yudas. anak manusia. Ayo. Yudas ini anak apa? Anak kucing. Saya tanya, mana gelar anak manusia diberikan kepada Yudas? Yudas ini bukan anak manusia. Saya tanya, di mana ayatnya? bahwa Yudas Enggak, aku tanya dulu. diberikan anak Yudas manusia? ini bukan anak manusia. Kau jangan longor. Jujur kau. Jadi dikatakan Yesus begini. Sebab Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Oke, tunggu Yesus dulu, berkata, Isma, kau tidak panjang tadi ngomong, tunggu. Bukti bahwa bukan Yesus yang disalib, Yesus sendiri yang mengatakan itu. Yesus berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dia tidak mengatakan, Betul itu. dia tidak Anak membunuh manusia aku. Siapa? Hei, kalau itu untuk Yesus, dia akan mengatakan, dan mereka akan membunuh aku. Gimana kau Yesus? Suka-suka kau dikte Yesus. Yesusnya mengatakan, mereka akan membunuh dia. Oke, gantian kau kan narasinya banyak kali kau. Aku gini terus. Ya, Mereka dalam akan Lukas, gantian membunuh kau dulu, dia. gantian. Om Dan Dandan. 3 hari sesudah dia dibunuh, dia akan bangkit. Dia siapa? Kau tunjukkan sekarang mana ayatnya Yesus berkata langsung aku tidak disalib. Ya ini tadi barusan kubaca Yang tadi barusan kubaca. Mana? Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan Ya, mereka betul. akan Lanjut. membunuh dia. Lanjut. Dan 3 hari sesudah dia dibunuh, dia akan bangkit.
Itu bukti bukan Di dia. situ disalibkan, bro. Kau ini nomor kau. Markus 9 nomor 31, Orang-orang 31, berdosa dan 30 disalibkan. dan Kau bilang 31. di situ membunuh. Itu disalibkan di situ. Kau Kemudian kasih membunuh kau. kemudian Aduh. Kirain apa hujah ini orang ini takia terus ini. dia tidak mengatakan aku. Oke, pakai ayat yang lain. Oke, Markus 10. Jangan kau dikte aku yang tahu. Markus 10 nomor 33, Sekian kau. nomor 34. Matius Sekarang 20 kita ayat pergi, sabar dulu. 28. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mereka kenal, dan dia akan diolok-olok, dia diludahi, dia disesat, dia dibunuh, dan sesudah 3 hari dia bangkit. Bukan Yesus. Siapa Yesus yang sendiri mengatakan dijatuhi dia hukuman mati? Siapa yang dijatuhi hukuman mati? Dia. Kalau Dia Yesus, maka Yesus mengatakan aku. Tapi dia mengatakan dia. Dia itu siapa? Ya dia. Dia Siapa? yang bukan aku. Dia itu siapa? Dia yang bukan aku. Aku itu siapa? Ya aku Yesus, sementara dia yang disalib. Dia itu siapa? Dia bukan Yesus. Itu kata ganti terhadap anak manusia. Kata siapa? Yesus sendiri mengatakan, anak manusia akan diserahkan kepada imam kepala. Dia akan Iya, membunuh Indonesia. dan dia akan dihukum mati dan mereka akan menyerahkan dia. Kenapa Yesus tidak mengatakan begini? Kenapa Yesus tidak mengatakan begini? Mereka akan membunuh aku dan mereka akan menyerahkan aku dan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan aku akan diolok-olok, aku akan diludahi, aku akan disesat, aku akan dibunuh, dan sesudah 3 hari aku akan bangkit. Kenapa tidak mengatakan itu? Yesus begitu. Kenapa? Karena Kenapa? Yesus menggunakan gelar anak manusia. Dia merujuk kepada manusia. Siapa ada manusia itu? Antum ini. Antum dia kan. Yesus itu telah memberikan petunjuk, yang disalib itu adalah dia, bukan aku. Ente ini penumpang gelap. Kutanya dulu samamu. Kutanya samamu dulu. Diam dulu. Tenangkan Kau belum pikiranmu. jawab pertanyaanku dari tadi. Habis Kau ini tak kamu tahu boleh terus. bertanya ke saya 10 pertanyaan. Saya cuma bertanya samamu 1. Oke, habis ini kau diam jangan, nggak boleh nanya lagi. Iya, baik. Dengarkan saya. Yang mau... Bilang dulu. Siap Gurunda. Ya, oke. Siap Gurunda. Dengarkan. Gitu. Ya, dengarkan. Siapa yang ingin Yesus orang benar ini mati? Tuhan atau iblis? Jawab Kok dengan sekolah jujur. di mana sih? Pertanyaanmu nggak jelas. Siapa yang baik pertanyaan Udah kamu jelas dulu. begitu. Siapa yang menginginkan kematian terhadap Yesus orang benar ini? Tuhan atau iblis? Jawab. Oke. Siapa yang ingin Yesus disalib? Itu kan? Ya, oke. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Jadi kehendak Bapa di surga. Lengor. Mana dalilnya Tuhan menghendaki kematian terhadap orang benar? Itu doa Yesus di Taman Getsemani. Mana dalilnya Tuhan menghendaki yang dibunuh adalah orang benar? Kau bawa lagi dalil nanti itu yang lain-lain kau. Saya bilang Mana? pernyataan Yesus. Ada dalilnya. Yang menginginkan kematian terhadap Yesus adalah iblis. Kamu pingin kali Yesus yang disalib. Berarti kamu ini adalah perpanjangan tangan iblis. Yang iblis seperti nabimu. Tuhan tidak mau Yesus disalib. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Kamu menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Iblis juga menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Berarti kamu ini adalah perpanjangan tangan. Berarti mulutmu itu adalah mulut iblis.
Oke, kau tanya tadi siapa yang kehendak Yesus disalib? Itu adalah Makanya dalam kamu perkataan kalau Bapa. bicara itu kenapa suaramu kayak orang lagi ngunyah ban dalam? Makanya kau ngatur suara saya. Lukas 24 Kamu ayat kayak 42, mengunyah ban Yesus dalam. Kenapa? berkata, Karena "Ya sebenarnya Bapa, lidahmu itu jikalau lidah engkau iblis. mau Panjang ambil kali lidah jawabanmu kau itu. daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Itu kehendak Bapa di surga tentang karya penyelamatan. Mana Jadi, dalilnya Tuhan menghendaki kematian terhadap orang benar? itu Satu hanya pertanyaan dapat aja nggak bisa kan? dilakukan melalui Nah, penebusan satu pertanyaan darah nggak yang bisa. kudus, tiada noda, Satu tiada pertanyaan celah, nggak bisa yaitu dia, nggak darah bisa. Yesus Kristus Satu yang telah pertanyaan aja nggak tumpah di bisa dia. atas kayu Ayo, salib. Satu pertanyaan kamu nggak bisa tunjukkan. Mana dalilnya Tuhan menghendaki kematian terhadap orang benar? Lukas Tunjukkan. 22 ayat 42. Lukas 42 itu 42 itu dengar, dengar, baca 43-nya. Baca 43-nya, baca 44-nya. Bukti bahwa Tuhan tidak menghendaki kematian terhadap Yesus. Tuhan mengutus malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus. Persiapan untuk terbang melayang tembus sampai ke langit kedua. Paham? Mana Yesus melayang? Hei, kau baca data nomor 69-nya. Ketika Yudas ditanya, apakah engkau ini Mesias? Apakah engkau anak Allah? Apa kata Yudas? Engkau yang mengatakannya. Engkau yang mengatakan aku ini adalah Mesias. Apalah gunanya aku berkata, padahal engkau tidak percaya. Aku bertanya, tapi engkau tidak akan menjawab. Yesus mulai sekarang sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Coba ku baca ayatnya tadi. Lukas 22 ayat 60 berapa tadi? 69. Itu ucapan Yudas itu. Ketika Yudas Oke. disidang oleh imam-imam kepala, Yudasnya berkata, Yesus sekarang. Hei bro, kau bilang Yesus sudah disalib, kenapa ada Yudas lagi di situ? Yudas itu bukan Yesus. Baca 69. Haleluya. Kau baca. Tiba-tiba ada Yudas lagi. Baca Lukas 22 nomor 68 69. Baca. Baca. Ya, baca. Lukas Dan 22. sekalipun aku Yesus bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Mulai Tinggi. sekarang. Betul? Mulai Oke. sekarang siapa yang duduk di sebelah kanan? Yesus, Siapa yang duduk di sebelah kanan? Yesus, Siapa yang sedang bicara? Yesus. Ada berapa Yesus? Satu. Oke, saya baca ayat 70. Kalau begitu, itu ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Apa yang kau mengaku Yesus anak Allah? Kamu sendiri, bukan aku. Nah, Kamu Yesus yang mengatakan. sendiri Hei, kalau kau baca original teksnya, tidak ada kata akulah anak Allah di situ. Itu nggak ada. Kau baca sekarang original teksnya. Itu penambahan lain untuk menyesatkan kalian. Tidak ada itu. Maka mereka memberi keputusan. Dengar. Lalu mereka berkata, untuk apa kita membutuhkan lagi kesaksian? Kita telah mendengar dari mulutnya sendiri. Apa kata mulutnya? Kau belum jawab pertanyaanku tadi. Mana pernyataan Yesus langsung bahwa aku tidak disalib? Lukas 22:69, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Oke, siapa anak manusia di situ? Yesus. Kau bilang tadi Yudas, sekarang Lah, Yesus. ini yang bicara siapa? Nah, longor betul kau. Ini yang disidang siapa? Yang disidang ini siapa? Yang disidang? Yang disidang ini siapa? Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia bilang Nah. Yesus. Nah, sekarang begini, Longor. dengar. Ini yang bicara ini siapa? Yesus. Yesus. Kalau duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa itu di bumi atau di langit? Duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Iya, di langit atau di bumi? Itu bahasa bagaimana majasnya menggambarkan keagungan Yesus. Kau itu, ini oknum yang ditangkap ini yang mereka dengar, diam dulu. Nuralim. Emosi dia. Ini orang yang ditangkap ini, yang dikira Yesus ini, mengaku dengan mulutnya, mulai sekarang
Yesus anak manusia itu udah duduk di sebelah kanan Elohim yang maha kuasa. Nur Alim, Nur Alim. Nah, Elohim yang maha kuasa ini, Elohim yang maha kuasa ini di langit apa di bumi? Oke, saya bacakannya gantian. Matius Elohim, 28, tunggu, Yesus sendiri berkata begini. Kembali dulu. Nur Alim sudah tadi mengakui bahwa anak Hold on, tunggu dulu. manusia adalah Yang maha kuasa ini duduk di mana? Di bumi atau di langit? kenapa di mute? Yang maha kuasa ini duduk di bumi atau di langit? Yesus maha kuasa enggak? Nggak ada dalilnya maha kuasa, potnya. Coba kau buka Yohanes 17 ayat 2. Oke. Baik. Yohanes 17 nomor 2. Kalau Sampai Anda ayat 3, sampai ayat 3 aja. Ayat mau 3 sampai data 19 pun, ingat ya, Yohanes 17 itu Yesus sedang berdoa. Dengar. Iya betul. Demikianlah kata Yesus. Lalu Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapa, ya anak, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu. Supaya anakmu mempermuliakan. Ini Yesus lagi ngapain? Berdoa atau lagi bernyanyi? Ku baca. Tunggu. Kutanya dulu. Yesus ini sedang berdoa atau lagi bernyanyi? Berdoa. Berdoa kepada siapa? Berdoa Itu. kepada siapa? Berdoa kepada Sang siapa? Bapa. Sang Bapa. Ya. Yang berdoa itu maha kuasa atau tidak? Kau janji tadi mau baca. Iya. Saya akan baca. Saya akan baca. Memberikan hidup kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Oke, saya akan baca. Pertanyaan saya, yang berdoa ini maha kuasa atau tidak? Cuma kau sudah janji tadi terakhir bertanya tadi kau bertanya lagi. Enggak, karena kau yang membawa ke saya ke situ. Maka saya bertanya, yang berdoa ini, Mau baca dulu. yang berdoa ini maha kuasa atau tidak? Jawab satu dulu Om. Jawab. Yang berdoa ini maha kuasa Baca atau tidak? dulu, baca ayat 1 sampai 3. Jangan kau potong-potong. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Yang diberi kuasa ini maha kuasa atau tidak? Kenapa kau baca Iko? Yang diberi kuasa ini kuasa atau tidak? Dia berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan itu bukti kalau dia itu enggak kuasa. Berdoa, dia berdoa. Ya Bapa, permuliakan anakmu supaya anakmu dipermuliakan engkau sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian juga ia akan memberikan yang hidup kekal supaya semua yang engkau berikan kepadanya, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau lalu-lalunya Tuhan yang benar, dan mereka mengenal yaitu itu yang keutuh. Udah kasih. Oh ini terlalu longok, terlalu flaming. Sekarang yang berdoa ini maha kuasa gitu. Yang berdoa, Yesus diberi kuasa oleh Sang Bapa. Yang diberi kuasa ini maha kuasa atau tidak? Dia maha kuasa. Kok dia dikasih kuasa kalau dia maha kuasa, kampret? Kau pelajari bagaimana sebagai manusia. Kalau dia maha kuasa, kenapa dia minta diberi kuasa? Yesus diutus. Dia diutus. Kalau sudah diutus berarti dia tidak maha kuasa. Dia diutus oleh Sang Bapa. Iya, berarti dia tidak maha kuasa karena dia masih ada yang mengutusnya. Lagian dia berdoa. Dia diberi otoritas oleh Sang Bapa. Saatnya permuliakan anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat 2. Engkau telah memberikan anak kemananya. Anak dengan minum. Demi yang mulai ia nama mereka inuk yang mana mereka yang Kalau kau gitu, inuk yang inuk ya inuk mau mereka mengenal ya udahlah, biarlah semua hidup dan mati dalam bersetia dengan dari akidah Islam. Tapi dia sementara itu sudah betul itu. Yesus sedang berdoa kepada Dia yang Maha Kuasa. Kenapa Yesus berdoa? Karena dia tidak maha kuasa. Segala sesuatu yang berdoa kepada Tuhan itu bukan Tuhan. Oke, terakhir. Bro. Nur Alim. Itu bukti bahwa dia itu tidak maha kuasa gitu. Nur Alim, di sini mumpung 1.700 orang.
Coba tunjukkan bagaimana testimoni skincaremu dengan cara pakai masker. Ayo. Masalah generasi. Iya, aku promosi. Udah nyerah dia. Aku promosi bagaimana cara menggunakan scan Udah menyerah dengan dia, udah cara menyerah. memakai masker. Dah nyerah, udah nyerah kau nyerah. Ampun gerunda bilang cepet. Ampun gerunda bilang gitu nyerah. Nah, Promosi dulu skincare. Menggunakan skincare dengan cara pakai masker. Gimana ampun cara- gerunda bilang udah nggak usah kemana-mana kau. Ampun bilang udah nyerah. Udah. Ampun gerunda bilang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam Bunda. BS Suma adalah Bang Ya suruh Suma. pasang Tadi- gigi dulu Gerunda. Giginya tinggal Bun, ini giginya tinggal 3 nih Bun, tinggal 3 giginya nih, tinggal 3. Itu dia. Tinggal 3. Ayo pasang gigi kau dulu baru ini lagi pada mohon Gerunda saya. Mendingan aku tiga gigi dari muka Suma yang boneng. Ya tadi Kasihan mah. orang sirik begitu ya. Cuma kamu boneng apa monyong? Dua-duanya Bang, dua-duanya. Oh, Dia ngaku tak. Terus bagaimana caranya beli Daripada skincare kau kayak kamu gitu, dengan kamu kayak benar. boneng? Tadi ngikik Bodeng sampai itu perut, artis loh. benar dia ngomong. Testimoni itu harus mulai dari ownernya dulu. Gimana mau laku kalau muka penjualnya sendiri rusak? Iya Udah juga. kinclong Gerunda nggak perlu kau. Pincul lanjutkan gimana lagi. dia pakai itu? Dia pakai apa Kau namanya? pasang gigi dulu lah baru ngomong ah. Orang itu Pasang gigi dulu. orang itu Adanya pakai aku ompong. orang itu pakai masker mulut dan hidung, dia pakai masker matanya. Coba lihat gambarnya tuh. Benar. Iya. Matanya pakai masker. Ini nama aku Baron tuh. Untuk Salim, aku jujurnya kau. Gimana kau tinggal sebenarnya biar aku datang bersyahadu di rumahmu? Bersahadu. Aduh, parah. Bersahadu Aku gitu. borong semua, aku bawa semua ke Sumatera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah om semuanya. Mudah-mudahan kau panjang umur, diberi kesempatan dan Yesus bertobat dan mengampuni framing. Bodoh. Siapa yang mau menyembah makhluk kuburan? Bodoh. Sesungguhnya Yesus itu adalah jalan Bodoh. keselamatan. Inilah Jangan manusia-manusia ikuti yang nabi ingin yang mengkudeta yang pencipta langit dan bumi doang. dengan melantik makhluk kuburan jadi Tuhan. Inilah. Inilah dia. Kekuatan yang paling kuat yang ingin mengkudeta kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi adalah kekuatan Kristen. Mereka ingin menggantikan kemuliaan Tuhan dengan makhluk kuburan. Tuhan itu Tuhan itu maha suci. Tuhan itu maha suci. Mustahil hilang ayat Tuhanmu dengan Yesus itu. dalam Bible sama aja. Tidak. Nah itu udah. Ya, terus kenapa? Kalau Yesus dalam Bible disalib enggak? Disalib. Nah itu Disalib. dia ngaku, tapi katanya tadi tidak disalib. Ya udah. Dengar. Ada Yesus yang disalib, ada juga Yesus yang tidak disalib. Nah itu terserah kau. Yang penting Ya, kamu- memang begitu Yesus disalib. faktanya. Oke, Om Blender, sampai jumpa ya. Silakan undang orang Kristen yang lain biar mencerdaskan Abang Suma, biar skennya aku. Ya. Jangan lupa saudara-saudaraku Islam, bukan dipaksa percaya, tapi Yesus itu adalah jalan keselamatan dan hidup kekal. Tuhan. Jualan kecap. Mending kau ke pasar sama Luga Tambunan. Jualan minyak kelapa.